ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Bambang Tri muncul kembali, Bambang Tri keluar lagi. Saya salut dengan orang yang bernama Bambang Tri ini. Saya benar-benar merinding ya kalau bicara orang yang satu ini ya. Saya percepat aja lah. Bambang Tri adalah penulis buku yang berjudul Jokowi Undercover. Nah, buku ini dilarang beredar. Ya, waktu itu Tito Karnavian, dia masih Kapolri waktu itu, melarang membeli buku ini. Bahkan mengejar yang membaca buku ini, bahkan bahkan Tito Karnavian ini ngomong ya di media bahwa buku ini jelek, buku ini tidak layak baca, buku ini penuh fitnah, buku ini hoak. Seorang jenderal polisi boleh dan bisa ngomong tentang baik buruk sebuah buku. Padahal buku itu bisa baik, bisa buruk, baik atau buruk, benar atau salah, itu akademisi yang berhak ngomong ya. Bukunya dibedah, bukunya diobservasi, ya, bukunya kayak diseminarkan, disimposiumkan atau diperdebatkan di kampus oleh yang berkompeten di bidangnya, baru buku itu layak disebut ini baik atau buruk, ini benar atau salah. Bukan polisi jenderal ya, tapi waktu itu ya inilah rezim ya. Dan Tito Karnavian sangat getol menentang buku itu. Dan akhirnya bahkan bukan hanya sebatas itu, penulisnya ditangkap, penulisnya dipenjara. Luar biasa. Ya, kalau Anda nanya ke saya, jujur dari hati yang paling dalam ya, saya lebih percaya Bambang Tri daripada Tito ya. Saya lebih percaya Bambang Tri daripada rezim ini. Intinya Bambang Tri di penjara. Dan sekarang Bambang Tri muncul lagi. Oke, sebelum saya ngomong, yuk tonton videonya ini. Ngeri. Perlu saya perkenalkan, saya itu wartawan, Pak. Wartawan 20 tahun, sejak tahun 92 sampai 2000-an lah ya. Saya pernah bekerja di Harian Sore Wawasan. Terakhir saya bekerja di Daily Jakarta Shimbun, miliknya Jepang Jakarta, Pak. Ketika Gus Dur itu. Nah, pemilu 2014 saya memang pendukungnya Prabowo, gitu. Tetapi saya menulis buku Jokowi Undercover itu karena saya membaca atau memperhatikan medsos yang memfitnah Prabowo, yaitu ketika ada suatu gambar yang edit pidato, di depannya ada orang yang mirip Jokowi, mereka katakan ini rekayasanya kubu Prabowo, foto ini editan. Sebagai wartawan saya punya insting, enggak, ini asli. Setelah saya telusuri, ketahuanlah bahwa foto itu asli, miliknya majalah Life yang dibuat tahun 55, wartawannya ada, namanya Howard Sokurek, gitu loh. Itu motivasi saya. Setelah saya lakukan investigasi sepenuhnya, saya temui sumber-sumber di lapangan, ketahuanlah bahwa Jokowi memalsukan identitasnya itu. Gitu. Kenapa Jokowi mengaku Wijiano sebagai bapaknya? Karena tahun 65 Heru Purnomo ini ditangkap tentara. Kemudian istrinya namanya Jinem itu kawin dengan kakaknya yang sulung, yaitu Wijiano itu. Heru Purnomo dan Jinem ini sudah punya 4 anak. Satu namanya Hari Mulyono,
Gitu. Kembar, lahir kembar dengan namanya Hidayati yang kemarin dikawin sama ketua MK itu anak kembar yang dikawinkan sendiri, incest. Hidayati jarinya juga 4, semua anaknya sekarang 2 orang, 4 semua. Silviani Putri yang perempuan itu adiknya Rimbo Galih Samudro, 4 semua jarinya gitu. Kalau begitu berarti betul Jokowi memalsukan riwayat siapa orang tuanya. Tetapi waktu itu nggak jadi masalah karena cukup dibenarkan lewat berita acara di KPU gitu. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok gitu loh. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang Komisaris Utama PT Bukit Asam. Dia yang menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali gitu. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2 lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya gitu. Jadi kalau motivasi, saya nggak punya motivasi apa-apa. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun. Gitu. Dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi gitu. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vacuum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan. Nggak ada diskusi lagi. Selama masa di tahanan, ya, apa yang dirasakan Mas Bambang? Adalah hak saya untuk berkomunikasi dengan pihak luar yang sama sekali ditutup. Gitu. Lalu langkah selanjutnya apa, Mas? Gimana, Pak? Langkah selanjutnya, Mas, sebagai wartawan kan tugas wartawan itu kan investigasi. Iya, oke. Apa tugas selanjutnya? Oke, tugas saya sudah selesai, buku sudah selesai saya tulis. Ya, saya ketemu beberapa tokoh yang mau membantu saya untuk segera menerbitkan buku itu, gitu. Dan saya minta teman-teman media sebarkan apa pernyataan saya, gitu. Saya tidak peduli lagi apa resiko yang akan menimpa diri saya karena untuk kepentingan seluruh rakyat. Kalau saya salah, biarlah resikonya saya tanggung sendiri, gitu. Ada 3 poin. 1, kalau Jokowi benar-benar teman sebangku dan seangkatan dengan Mahmud Nurwindu yang sekarang dia angkat menjadi komisaris Pupuk Kujang, tembak mati saya.
Karena Mahmud ngomong di mana-mana, di TV, di koran-koran, saya teman sebangkunya Jokowi kelas 1 sampai kelas 3. Gitu. Kemudian kalau nomor induk Jokowi ijazah SMA-nya ya 60229 itu dari angkatan pertama tahun 80, tembak kepala saya karena itu nomor dari angkatan kedua tahun 78. Ketiga, ini memang tidak ada dalam syarat konstitusi, tapi pemalsuannya di UGM. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Idayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Yang kuliah itu Hari Mulyono itu, Pak, adiknya Jokowi satu ayah beda ibu.